Gunting kuku dah, gunting kuku. Oh iya. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa yantifa al-ibta'. Pembahasan seputar khisalul fitrah. Hal-hal anjuran-anjuran syariat seputar kebersihan badan. Jadi syariat ini menganjurkan kepada kita umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan badan. Di antaranya dengan bersiwak. Kemudian dengan apa lagi itu kemarin? Iddihan, pakai minyak ya. Minyak rambut. Wa yaktahila witran. Minyak rambut. Ya apakah minyak rambut yang kita kenal? Pokoknya kalau misalkan sampo itu ada kandungan minyaknya termasuk juga. Kan ada sebagian sampo itu mengandung apa? Mengandung minyak buat kelembaban rambut kan gitu ya. Nah, itu masuk juga kategorinya. Wah, di antaranya apa lagi itu? Al-iktihal, menggunakan celak mata. Qasus syarib, memotong daripada kumis. Wa yughallimudz dhufar, di antaranya menggunting kuku. Itu semua untuk kebersihan badan kita. Selanjutnya wa yantifal ibta'. Di antara bentuk membersihkan badan, cara membersihkan badan yang dianjurkan syariat adalah dengan menghilangkan bulu ketiak, menghilangkan bulu ketek kalau kita bilangnya. Caranya bagaimana? Caranya tergantung kebiasaan. Artinya bagusnya bagaimana kalau ngilangin bulu ketek itu? Tergantung kebiasaan masing-masing. Ada sebagian orang ketek itu biasa dikerok, kerok udah. Kalau biasa dikerok terus dicabut, biasanya kesakitan, sakit. Ada sebagian biasa cabut, maka bagusnya dicabut. Memang pada dasarnya lebih bagus dicabut daripada dikerok, karena biasanya numbuhnya lebih lama kalau dicabut kan. Kalau dikerok numbuhnya lebih cepat. Nah, pada dasarnya sunnahnya itu dicabut. Tapi kalau misalkan nggak biasa dicabut, nggak apa-apa, dikerok aja, tetap dapat kesunahan. Intinya jangan dibiarkan gondrong. Nah, bulu ketek itu jangan dibiarkan lebat ya, jangan dibiarkan gondrong. Dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara dicukur atau dicabut. Hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya wayuzila sya'ral 'anah, menghilangkan bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan, laki ataupun perempuan. Kubul atau dubur, ya, kemaluan depan atau kemaluan yang belakang. Itu dibersihkan dan dihilangkan. Di antaranya lagi wa yusarriha al-lihyah. Kemudian dikatakan orang yang membiarkan bulu kemaluannya itu enggak dibersihkan, itu biasanya melemahkan syahwat. Pada belum nikah semua di sini. Biar doang Bang, di semua yang lain belum pernah nikah. Jarang-jarang pengajian, kebanyakan yang belum nikah ya. Kebanyakan yang belum nikah di mari. Ya. Cukup ini juga sih, miris juga sih. Maksudnya udah berumur itu ya. Ada yang udah jadi pak guru, ada yang udah gondrong kan. Macam-macam. Jadi kalau dibiarkan lebat bulu kemaluannya, itu bisa melemahkan syahwat. Itu juga jadi tempat bersarangnya setan. Jadi tempat bersarangnya setan dan jin di situ. Karena di jin demen yang kotor-kotor. Selanjutnya wa yusarrihal lihyah. Sunnah hukumnya menyisir jenggot. Kalau ada yang jenggotnya bagus, lebat, beruntung ya. Karena jenggot itu kadang-kadang sesuai faktor genetik juga ya dia. Ada sebagian orang memang gennya itu brewok. Bersyukur. Kenapa? Karena Nabi jenggotnya itu lebat. Karena masalah gen, nggak bisa milih-milih orang. Ada sebagian memang jenggotnya dikit, atau bahkan ada sebagian sama sekali nggak numbuh jenggot. Ala kulli hal, kalau punya jenggot itu kemarin udah kita bahas. Hukumnya jangan dikerok abis atau jangan dicabut. Ada yang bilang haram, sebagian ulama bilang mengorok jenggot itu haram, ada sebagian bilang makruh ya.
Kalau mau dipendekin aja, dirapiin. Kalau mau dipelihara, bagus, asalkan rapih. Di antaranya gimana? Disisir. Ya. Jadi jenggotnya itu kalau lebat disisir. Ya. Dan brewok ini boan tuh, brewok tuh dia. Bewok itu ya? Ada. Wah. Ya. Tapi ente kok boleh itu bewokan kan ente kerja kan ya? Boleh. Berarti kebijakan kantor kalau gitu ya? Iya. Bagus tuh berarti kantornya ente. Ya, kenapa boleh bewokan? Bukan pakai wadoyok ya. Bukan pakai wadoyok. Irit tuh. Udah gitu sekarang jenggot udah jadi tren juga ya. Udah jadi tren style. Jadi orang itu kalau dulu kan identik dengan orang Islam. Mungkin 10 tahun terakhir 5 tahun belakangan baru tuh jadi fashion ya. Orang itu kalau jenggotnya banyak pede aja. Kenapa? Karena udah jadi tren kalau sekarang. Kalau punya jenggot lebat itu dirawat dengan cara disisir jenggotnya. Nabi kemana-mana itu nggak pernah ninggalin sisir. Kalau lagi pergi-pergian pasti bawa sisir. Beliau bawa sisir. Buat apaan? Buat merapikan rambut dan jenggotnya. Nah, kalau rambut Imron wow harus ya. Imron udah nyengira aja. Kenapa? Kalau kemana-mana itu bawa sisir ya, harus ya. Iya, yang kecil aja masa sisir. Sisir salon. Iya, dirapi ya. Gondrong cuman rapi. Selanjutnya wa yakhdhiba asy-syaiba bihumratin aw sufrah. Sunnah hukumnya bagi orang yang rambutnya sudah banyak uban, ada ubannya sedikit atau banyak, itu uban diwarnain. Bagusnya dengan pewarna bukan bagusnya. Harusnya dengan pewarna yang nyerep. Artinya dia nggak menghalangi sampainya air ke rambut, supaya wudunya tetap sah. Dengan pewarna yang warnanya itu merah atau kuning. Kalau udah ada uban, apalagi kalau ubannya udah banyak warnanya. Mau itu rambut kepala atau jenggot atau kumis ya. Itu kalau udah ubanan warnain pakai merah atau kuning. Ini sunnah. Karena Nabi mewarnai rambut beliau menurut sebagian riwayat. Ada sebagian mengatakan warna kuning, ada sebagian warna merah. Nabi kan orang yang paling ganteng, warna apanya cakep. Ya. Ada sebagian orang kalau warna merah kelihatan kayak rambutan, gitu, pohon rambutan. Maksudnya kelihatan jadi kampungan justru ya, nggak ada cakep-cakepnya gitu. Jadi apa? Jawa itu apa? Jawa metal ya. Kalau kata Habib Rizik Belanda hitam ya. Rambutnya rambut itu kuning. Kulit gelap. Al-kulli hal ya disesuaikan aja. Pantasnya warna apaan ya. Jadi hukumnya sunnah. Nah, tapi diperhatikan niatnya semata-mata buat ngikutin Nabi SAW, bukan buat gaya-gayaan atau pamer-pameran gitu ya. Tapi buat ngikutin sunnah. Bihumratin aw sufrah wal muzawwajatu yadayha wa rijlaiha bil hinna. Kalau belum ada ubannya gimana? Boleh nggak diwarnain? Boleh aja pada dasarnya. Cuma kalau bicara sunnah, kalau udah ada uban baru sunnah diwarnain. Kalau belum ada uban misalkan ngikutin Habib Bahar misalkan, ya boleh-boleh aja. Nggak ada larangan, nggak, sah-sah aja. Cuma kalau bicara sunnah, kalau udah ada ubannya baru sunnah. Selanjutnya wal muzawwajatu yadayha wa rijlaiha bil hinna. Nah, ini khusus Mang Idris sama Pian juga nih ya. Kalau perempuan yang sudah bersuami itu sunnah menghias tangan dan kakinya dengan henna. Ya, jadi dihias tuh tangan sama kakinya dengan pakai henna itu. Kan sekarang banyak tuh jasa-jasa henna. Nah, itu nggak apa-apa. Cuman sekali lagi tadi kalau bisa hennanya itu yang nyerap di kulit, bukan yang mencegah air. Supaya kalau wudu itu tetap sah. Kalau misalkan zatnya ini mencegah sampainya air dan hennanya itu ada di anggota wudu, maka setiap kali wudu harus dihilangin. Itu juga yang buat kuku tuh?
Kutek boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma kalau misalkan bahannya itu nggak nyerap air, setiap kali mewudu harus dibersihin. Kalau nyerap air nggak masalah. Wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Khusus perempuan yang sudah berkeluarga, yang punya laki. Terlebih-lebih kalau lakinya suruh, bukan sunnah lagi, wajib hukumnya. Ya, misalkan Wahid nanti punya istri, punya istri. Ya. Kabul ini ya. Wahid nyuruh istrinya pakai henna, wajib tuh istrinya Wahid buat pakai henna. Kalau dikasih duit nggak wajib. Kan butuh biaya juga namanya ya. Neneng nih, apa namanya, panggil dah atau apa namanya, tukang henna, wajib tuh panggil tukang henna, henain kaki sama tangannya. Kalau dia nggak henna, hukumnya haram, hukumnya dosa karena nggak taat sama suami. Kenapa? Karena ini urusan yang berkaitan dengan kecantikan. Itu kalau suami perintah harus dilaksanain. Jangan dipraktekin sama ente punya pacar ya. Ntar kalau ente punya pacar suruh, wah ente dosa, ente nggak taat sama aneh misalkan kan kalau pacar mah belum halal gitu ya. Nah, udah ada inceran langsung gas lah ya. Ada inceran, biaya ada dan diterima gitu ya. Kalau inceran doang sih nggak bertepuk sebelah tangan kan berabe juga. Dan diterima ya. Itu apa namanya, syarat mutlak. Kalau nggak diterima ya percuma juga. Jadi seperti yang berkaitan dengan kecantikan. Contohnya tadi itu contohnya henna. Henna kan kaitannya sama kecantikan. Apalagi misalkan suruh pakai parfum, suruh pakai sampo ini, suruh pakai sabun ini, suruh luluran. Nah, itu wajib hukumnya. Suruh masak enggak wajib. Suruh pijitin, misalnya pijit kayak gue pegal nih, bikinin ART. Enggak wajib tuh. Terus istri enggak wajib. Lakinya misalkan bikinin ART apa? Oh enggak Bang, capek. Enggak boleh misalkan marah-marah. Ngapa lu enggak bikin gue RT? Apa durhaka lo misalnya gitu, enggak. Itu enggak wajib diturutin, enggak. Lalu ke warung misalkan beliin gue rokok, enggak mau. Enggak wajib diturutin. Enggak dosa dia. Yang harus diturutin itu yang berkaitan dengan kecantikan. Karena hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Yang seputar kecantikan tadi. Tadi itu contohnya itu henna dan semacamnya. Udah, jangan cerita itu mulu ntar pada pengen ya. Iris girang mah. Iya, iris girang. Ya, miris juga dia lihat kondisi jamaah asyikin ya. Sono kemari ke Gunung Sampai kawin belum ya. Wa yukrahul qaza. Kemudian, nah ini kalau sekarang berkaitan dengan anggota badan, cuma nih kemakruhan ya. Makruh hukumnya motong rambut dengan cara qaza. Ya, qaza itu apa? Qaza itu menggundul sebagian rambut dan sebagian lagi itu dibiarkan ada rambutnya. Artinya yang dibotak sebagian doang. Maksudnya botak di sini dicukur abis ya. Kayak dulu kan ada istilah rambut apa itu? Mohak, pang. Nah, jadi yang ada di atas doang sini. Kalau sekarang juga sebagian gaya rambut kayak gitu ya. Sini abis nih, mari abis sini ya. Ada rambutnya. Dosa apa enggak? Makruh ya. Kecuali kalau niatnya itu ngikutin idolanya yang kafir atau fasik. Nah, itu hukumnya jatuhannya bisa jadi haram. Kenapa juga potongan kayak gitu? Mau ngikutin artis K-pop misalkan ya. K-pop ya, karena K-pop. Atau ngikutin siapa? Ngikutin Sergio Ramos misalkan ya. Nah, dia kan Madrid misalkan. Hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena ngikutin orang-orang kafir. Wa natfu syaibi wa natfu lihyah. Makruh hukumnya mencabut uban. Begitu juga mencabut jenggot atau mencukurnya. Ini belum kan ya? Udah belum sih? Udah. Ya, ente nggak ngomong. Ngapa diulang lagi? Ada yang enggak ya? Nah, kan batasin apa? Apa namanya kalau ngaji kasih batas gitu. Jadi ketahuan. Wal masyu fi wa natful lihyah ya, kemudian mencabut jenggot itu. Kalau misalkan asal bisa jangan dicukur jenggotnya.
Kenapa? Walaupun di sini dibilang makruh, ada ulama yang mengharamkan mencukur jenggot atau mencabut jenggot. Oh, kalau bos saya suruh cukur gimana? Berhentiin bosnya, gitu. Bukan dikeluar, diberhentiin bosnya. Wal masyu fi na'lin wahid, kemudian makruh hukumnya jalan pakai sendal sebelah. Siapa juga yang mau jalan pakai sendal sebelah ya? Artinya misalkan kalau sendal kita hilang sebelah ya, gimana ya, udah jangan dipakai. Kalau sayang ya tenteng aja, jangan dipakai. Nah, tukar sama yang ada di situ. Buang yang jelek, ambil yang bagus ya. Wal inti'alu qa'ima, kemudian pakai sendal, khususnya sendal yang kayak model sepatu sendal kan ada ya, atau pakai sepatu sambil berdiri, itu hukumnya makruh. Kalau kayak sendal jepit sih nggak masalah, berdiri juga nggak apa-apa. Karena alasan kenapa dimakruhkan, khawatir jatuh ya. Kalau pakai sepatu sambil diri, kadang-kadang kan hilang keseimbangan, rubuh akhirnya ya. Jadi kalau pakai sepatu atau pakai sendal yang susah dipakai sambil berdiri, maka hukumnya sunnah untuk sambil duduk ya. Sampai urusan pakai sendal aja diatur ya. Pakai sendal aja dikasih tahu caranya sama Nabi. Wal inti'alu ghaimah, di antaranya juga kalau kita pakai celana itu bagusnya sunnahnya itu sambil duduk, jangan sambil diri. Nah, karena pasti setiap orang itu pernah ngerasain pakai celana kemudian jatuh, pasti itu pernah ya. Ada yang belum pernah? Yang nggak pernah pakai celana itu pasti. Kalau yang pakai celana itu pasti pernah ngalamin tuh, pakai celana sambil diri, apalagi buru-buru, habis itu jatuh. Nah ya, makanya sunnah hukumnya kalau pakai celana itu sambil duduk. Selanjutnya kita akan bahas masalah fardu wudu belum kan? Nah, insyaallah kita jelasin di minggu yang akan datang. Allahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وذلاتي وتقبل وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيلا في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم اكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.